Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya doakan semoga hari ini teman-teman sehat semuanya dan hari esok juga mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, bahagia bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, semuanya sehat walafiat. Dan pada malam hari ini saya ingin sedikit membahas tentang sebuah komentar dari netizen. Sebenarnya hal ini tidak terlalu penting, ini hal sepele saja, tapi ya nggak apa-apa, saya tanggapi dengan adanya video ini. Jadi bagi teman-teman yang tidak begitu peduli, nggak usah nonton aja, nggak apa-apa. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu sedikit tentang transparansi saya, bagaimana saya trading, history trading saya. Kalau teman-teman pengen tahu, boleh menonton video ini. Karena di video ini saya akan memberikan portofolio saya, bagaimana pengalaman saya trading dari awal 2021 bulan Januari saya buka akun Mirai sampai saat ini, dan sudah jelas nama channel saya Faris Belajar Trading. Belajar. Oke, langsung saja dan pembukaan terlebih dahulu. Selamat datang kembali. Ini yang sedikit ingin saya bahas. Jadi ya memang saya juga bersalah karena barusan saya mempublish sebuah konten yang memang konten tersebut saya tonton dari materi webinar ilmuwan saham. Karena saya juga belajar dari materi ini, dari channel ini saya belajar tepatnya pada materi chart pattern. Ini. Mana ya? Nah, ini. Saya belajar dari materi ini, kemudian saya pahami sehingga saya rangkum menjadi video pendek yang akhirnya menjadi 3 materi. Maksud saya bukan saya potong menjadi 3 potongan video dari video asli, bukan. Tapi saya potong materinya, maksud saya bikin materinya, saya create materinya secara manual di canva.com, presentasi Canva saya bikin, tidak ada yang saya copy kemudian paste secara langsung, enggak. Saya bikin, saya catat, kemudian saya visualisasikan di canva.com, walaupun secara visualnya mirip seperti materi yang dibawakan di videonya. Tapi maksud saya ingin mendokumentasikan apa yang saya pelajari menjadi sesuatu, menjadi sebuah materi yang singkat sehingga saya sendiri mudah untuk menontonnya dan anak-anak saya nantinya atau saudara saya, teman-teman dekat saya mudah, nggak malas buat nontonnya. Karena kalau 1 jam 2 jam kan teman-teman tahu sendiri, pasti nggak mungkin teman-teman betah nonton 2 jam. Daripada yang 2 jam, pasti teman-teman lebih memilih materi yang singkat 10 menit, 20 menit. Itu pasti teman-teman lebih mau menonton yang 20 menit ketimbang yang 2 jam. Kecuali hanya sedikit orang yang mau menonton 2 jam atau 1,5 jam. Kemudian materi isinya dari sini, dan memang untuk thumbnailnya atau visual materi di awalnya, di judulnya saya sedikit meniru dari channel YouTube ini, dan saya memang tidak izin ke beliau karena ya konten beliau bagus,
konten Mas Andi Sanjaya ini bagus, saya akui bagus, cara ngomongnya juga mudah dipahami, public speakingnya juga bagus. Saya juga belum bisa seperti dia cara ngomong saya, makanya saya agak-agak masih belajar juga dalam mengolah kata dan juga dalam visualisasi. Ini teman-teman pasti melihat sama, warnanya mirip, chartnya mirip, panahnya juga mirip, bahkan warna fontnya juga mirip. Ini juga kesalahan saya karena saya pribadi saya masih kurang buat berimajinasi. Jadi imajinasi saya kurang, saya cukup lemah dalam desain. Jadi saya mengambil inspirasi dari Mas Andi, entah plagiat atau bukan, ya mungkin plagiat juga sih, tapi plagiatnya ya nggak tahu juga sih. Kalau teman-teman menilai ini plagiat ya monggo silahkan, tapi ya saya juga belum izin ke Mas Andi. Tapi suatu saat jika Mas Andi Sanjaya ini memberi teguran kepada saya, ya videonya akan saya take down atau nanti akan saya hubungi langsung beliau. Nah itu jadi teman-teman bisa melihat sendiri ini ya memang mirip, thumbnailnya pun mirip, makanya ini ada viewer yang pertama kali komentar di video saya ini, ya alhamdulillah nggak apa-apa dia komentar, toh dengan komentarnya itu menambah engagement video saya, menambah engagement, apa namanya bahasa Indonesianya, apa engagementnya, interaksi, menambah interaksi video saya. Ya alhamdulillah, terima kasih kalau ada yang komentar. Nah ini ya memang mirip, tapi fontnya saya nggak tahu Mas Andi pakai font apa, dan karena saya bikinnya pakai Canva, fontnya nggak bisa mirip sama sekali. Ini. Nah kemudian buat diketahui teman-teman, jadi semua konten saya memang saya mencari konten yang saya mencari konten dengan melakukan riset kata kunci. Jadi semua konten yang saya bikin terlebih dahulu saya melakukan riset kata kunci di YouTube desktop. Contohnya seperti ini. Open low spasi di bawahnya, di bawah ini yang disugestikan oleh Google, di situ saya ambil. Misalkan open low Fir kasih spasi, open low saham Fir Abdul Jamal. Ini. Nah, ini cara saya riset kata kunci. Kemudian Ctrl C, saya pastekan ke sini. Paste ke sini, enter. Ini vidik.com, dan di sini saya bisa menemukan kata kunci open low saham Fir Abdul Jamal ini dalam 1 bulan dicari oleh 3.393 orang yang mencari, dan kompetitornya very low. Di sini saya selalu melakukan riset kata kunci di sini. Nah, terkait konten yang hampir mirip, konten yang mungkin hampir mirip, nah ya namanya juga di public internet gitu. Kemudian ini juga nih 40 cara screening data. Nah, ini saya kata kunci utamanya data saham Indonesia. Teman-teman bisa lihat ini ya. Data saham Indonesia pencariannya cukup banyak dan kompetitornya very low. Dan juga saya terinspirasi dari Abang Midatomi ini. Nah, memang ini juga salah satu saya melakukan riset dari kompetitor saya, dan saya minta maaf kepada Mas Midatomi kalau seandainya Mas Midatomi ini sedikit tersinggung atau
minta untuk di take down ya silahkan bisa dikomunikasikan ke saya welcome. Nah, ini saya melakukan risetnya, jadi ini kalau yang tadi riset kata kunci, kalau ini riset kompetitor. Karena beliau kontennya sama dengan saya, maksudnya bukan kontennya sama, niche-nya sama, kategorinya sama, jadi ya harusnya boleh dong riset kompetitor. Kalau misalkan nggak mau diintip kontennya ya di privat aja. Dan saya juga menyilahkan teman-teman, jika ada teman-teman yang menonton video ini ingin membuat materi YouTube, channel YouTube membahas tentang saham, teman-teman boleh silahkan, saya ikhlas jika teman-teman jika teman-teman meriset atau memantau konten saya untuk diduplikasi, untuk dibikin materi dengan judul yang sama, dengan tambahan value yang teman-teman miliki, silahkan. Judulnya bahkan jika mau di copy paste silahkan. Gitu. Karena jika teman-teman ingin membuat channel yang mirip dengan saya, artinya saya kompetitor teman-teman. Saya kompetitor Anda, silahkan Anda riset dari kompetitor Anda. Termasuk yang saya lakukan ke Abang Midatomi. Jadi mohon maaf Abang Midatomi. Nah ini nih 40 cara screening untuk trading saham. Kemudian saya cek, dan memang di data saham Indonesia kan memang ada 40. Ya kan? Ada 40. Coba sekarang Anda buka data saham Indonesia. Ada berapa pilihan untuk riset di top stock itu? Ada 40 semuanya. Coba dihitung. 40. Nah, saya kasih judul apa tadi? "40 cara screening data saham Indonesia." Ya kan? Tutorialnya sama. Saya juga memberi informasi tentang cara 40 cara screening. Ada 40 pilihan cara screening di data saham Indonesia secara gratis. Memang ada 40 kan? Kemudian ini yang saya targetkan, kata kunci data saham Indonesia. Masa saya mau merubah 41? Saya bohong dong. 10, saya bohong dong. Orang memang ada 40 ya kan? Gitu. Melihat nih, saya lihatin. Top stock, di atas muncul tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 beneran toh. Ya kan? Gitu. Kemudian, menanggapi komentar tentang ini nih. Belajar sama plagiat, ya terserah. Ya saya juga nggak tahu sih yang saya niru Mas Andi Senjaya itu apakah plagiat atau bukan. Ya silahkan teman-teman boleh berkomentar apa pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kemudian maling, astagfirullah, ya nggak apa-apa. Malah saya lebih suka dibilang seperti ini ketimbang saya dipuji, karena cobaan dengan pujian itu lebih berat ketimbang cobaan dengan caci makian.
Nih, beneran lucuan tapi bukan cuan dari trending. Bukan cuan dari trading mah, ini tapi dari konten. Teman-teman, mari saya lihatin portofolio saya. Mau langsung dari Mirai? Oh, sorry. Screen-nya belum saya ubah ya. Tadi maksud saya ini nih. Ini ya. Belajar sama plagiat beda. Ini sama aja maling, terus lu jual demi viewer. Bener lucuan, tapi bukan cuan dari trending mah, ini dari konten. Ya, mari saya lihatin lah. Kita ke new hots. Ini portofolio saya. Saya mendaftar pertama kali bulan Januari 2021. Ini maksimal 6 periode dan inilah loss saya. Ya, memang saya belum cuan. Tapi teman-teman tahu sendiri, kalau teman-teman merasakan loss dalam seperti saya, apakah teman-teman bisa melakukan recovery atau teman-teman akan menyerah? Karena di saham itu kan yang paling penting bukan teknik yang kita miliki, tetapi psikologis kita. Karena psikologis itu berperan lebih banyak ketimbang knowledge yang kita miliki. Knowledge, pengetahuan kita tentang saham sudah sangat luas, tapi jika kita masih greedy, masih serakah, masih suka terburu-buru dalam menentukan langkah di saham, ya sama saja. Itu. Nah, ini yang akun reguler, tadi akun syariah. Saya punya 2 akun di Mirai, reguler dan syariah. 8 juta minus 8 juta yang akun reguler. Yang akun syariah tadi minus 5 juta. Nggak tahu ini bisa per hari atau enggak, saya nggak tahu. Kalau di mobile saya tahu bisa bulanan ya. Nggak tahu kalau di sini bisa bulanan atau enggak. Nah, ginilah ya. Nanti saya lihatin deh, kalau memang perlu saya lihatin dari mobile ya, nanti teman-teman boleh komentar kalau masih kurang ini. Kembali ke Mozilla Firefox. Ini ya teman-teman, minus sekian juta. Ini baru dari Mirai. Saya punya yang aktif trading selain di Mirai, di Profits Anywhere, Pinterako kurang lebih berapa ya, 5 juta atau berapa juta. Soalnya di Pinterako saya belum bisa cek ya. Kalau mau dicek boleh, saya coba buka. Maaf ya agak lama ini karena saya tadi udah download Pinterako PC. Tadi pas saya buka Pinterako-nya malah harus diupdate dulu baru bisa dibuka. Nah, nanti nyusul ya. Nah, begitu sampai mana tadi? Nah, ini Journey of Trader, perjalanan seorang trader. Nah, seperti ini. Saya mengalami hal yang ada di depan teman-teman ini. Ketika saya mulai, saya sempat profit sedikit. Kemudian turun. Nah, di sini. Nah, semasa ini
masa masa loss perjalanan start mulai, kemudian bikin relak, turun ke bawah. Nah, setelah saya ulangi lagi ya, maaf ya. Start, kemudian begitu mulai menjadi trader, seorang trader saham, mungkin ada yang merasakan bikin relak dan ada juga yang merasakan langsung loss. Saya sempat bikin relak sedikit, kemudian saya menuju ke loss, yaitu karena faktor greedy itu, faktor keserakahan. Faktor keserakahan diri saya mengakui saya serakah, saya menganggap ya saya serakah, pengen cepat-cepat. Ya teman-teman pasti merasakan sendirilah. Kemudian tanpa saya mengetahui analisa teknikal yang sekarang saya ketahui, saya belum mengetahui analisa yang seperti sekarang. Knowledge saya masih sedikit, saya hanya mengikuti rekomendasi saham. Makanya teman-teman yang ikut rekomendasi saya, kalau memang teman-teman ingin beli saham yang saya analisakan, pastikan teman-teman harus tega. Kalau cut loss ya cut loss. Saya sendiri sampai sekarang masih belajar untuk cut loss. Makanya saya sangat memilih stock pick saya itu, saya pilih yang dia posisinya ingin uptrend atau yang sedang uptrend. Maksud saya yang ingin uptrend atau yang dia memang sudah uptrend. Jadi kalau uptrend itu kan kalau nyangkut ke bawah, kalau nggak mau cut loss, ada kemungkinan buat naik selama trennya nggak patah menuju ke bawah. Gitu. Nah dulu saya waktu masa loss ini itu saya sama sekali belum mempelajari analisa teknikal, karena saya saat itu saya menganggap analisa teknikal itu rumit. Tapi ternyata setelah saya pelajari, justru saya merasa sangat terbantu. Saya lebih pede untuk trading. Gitu. Nah, ini semasa loss ini baru seorang trader baru sadar ternyata di pasar saham itu tidak semudah yang diperkirakan. Lalu mulailah seorang trader pemula itu yang mengalami ini, dia mulai belajar, learning and improvement. Belajar dan mengoreksi improvement. Apa improvement itu? Terjemahkan ya di komentar ya. Mulai belajar dan mengevaluasi diri sendiri. Saya sendiri seperti itu. Saya mulai belajar, saya mulai cari guru yang benar, cari guru lagi. Kemudian alhamdulillah Allah tunjukkan kepada saya guru yang benar-benar ikhlas dalam mendidik, dalam mementori saya di dunia saham. Begitu saya menemukan beliau, saya fokus kepada ilmu yang beliau sampaikan. Grup-grup yang lain saya cut. Gitu. Nah, saya fokus belajar technical analysis dari beliau. Nah, kemudian selanjutnya ya ini ya. Nah, pada periode ini banyak para trader yang sudah mulai putus asa. Nah, saya pernah merasakan itu. Saya mulai putus asa, saya pernah merasakan putus asa. Sampai saya pernah merenung, dunia ini itu apa ya, sampai saya pernah merenung selama kita hidup di dunia itu kita masih harus bersusah payah, karena dunia itu sifatnya bersusah payah ya, nanti istilahnya sampai di akhirat ya. Pokoknya saya pernah merenung seperti itu aja lah ya, dimana kalau pas lagi saya stres, saya masih ingat saat itu kalau saya lagi stres kan ini kan, saya saat itu hampir menyerah, saya merenungnya, saya ngeliat kuburan gitu, sehingga rasa capek saya sedikit terobati. Maksudnya saya lihat kuburan, saya mengetahui, saya sadar, oh iya dunia ini cuma sebentar gitu, capeknya cuma sebentar gitu. Nah itu saat saya ingin menyerah, pas itu saat saya sedang stres dalam trading kayak gitu, because of this. Nah, kebanyakan trader di fase ini itu menyerah karena merasakan progres yang lambat dan merasakan kegagalan di sini. Nah, gitu.
Dan saya sendiri alhamdulillah saya mulai bangkit lagi. Pertama kali saya bangkit saat saya di bawah ini, saya membaca bukunya Pak Fir. Oh maaf, bukan Pak Fir. Saya membaca bukunya Pak Bekti Sutikna. Saya coba ambilin ya. Mana kelihatan nggak? Nih. Saya membaca buku Pak Bekti. Di sini beliau menjelaskan tentang psikologis. Ya pokoknya psikologis orang trader dijelaskan secara gamblang sama beliau, dan top buat teman-teman yang merasa sudah menyerah dalam saham. Saya rekomendasikan buat beli bukunya Pak Bekti. Kalau bingung belinya di mana, teman-teman boleh hubungin saya. Saya juga jualan bukunya Pak Bekti, saya juga jualan dropship. Dropshipnya langsung dari Jogja, langsung dari penerbitnya. Nah, begitu. Jadi ketika saya di fase ini, saya pertama kali saya bangkit, saya membaca bukunya Pak Bekti. Nah, kemudian setelah membaca bukunya Pak Bekti, saya dipertemukan sama Allah kepada guru saya yang sampai saat ini saya masih pelajarinya. Yang sampai saat ini saya masih belajar dari beliau. Kemudian saya belajar technical analysis, support resistance, kemudian saya belajar trading view, narik garis support, garis resistance, kemudian garis parallel candle, kemudian mengukur risk and reward ratio, kemudian saya juga belajar chart pattern, tapi chart pattern saya nggak semua saya pelajari, hanya sedikit saja, karena kata guru saya jangan terlalu menyibukkan dengan nama-nama chart pattern, yang penting memahami polanya. Nah, kemudian begitu saya selesai pada fase ini, saya mulai mengukur manajemen resiko saya. Jadi uang saya yang uang tabungan saya yang saya tidak siap untuk kehilangan resikonya, saya tarik dari RDN. Kemudian saya pisahkan RDN saya. Saya juga memisahkan RDN saya yang khusus untuk swing blue chip, kemudian swing saham biasa, dan tentunya RDN untuk scalping. Saya pakai MK, YP, kemudian join mobile apa tadi kan lupa. Jasa Utama Kapital, kode brokernya saya lupa. Kemudian Stockbit buat swing blue chip, Ajaib, NH Korindo buat swing gorengan. Kemudian Profit Anywhere saya belum pakai lagi. Profit Anywhere ini RDN pertama saya langsung pakai yang syariah. Kemudian apa lagi ya? Udah, cuman itu. Mirai saya punya 2, reguler sama syariah. Satu lagi apa ya? Cuman 8 kayaknya. Nah, gitu. Nah, saya mulai belajar mengatur resiko saya, kemudian saya mulai membuat trading plan, support resistance, parallel candle, risk and reward ratio. Saya coret-coret semuanya di trading view. Kemudian, nah ke atas. Mungkin, insya Allah mudah-mudahan, saya doakan kepada teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya segera diberikan kemudahan untuk menuju tangga ke atas ini, sehingga kita bisa menari bersama di market. Jadi kesimpulannya dari sini adalah ya nggak apa-apa, silahkan kalau dirasa teman-teman konten saya ini plagiat, ya silahkan berkomentar. Ya kalau ya saya memang masih belum untung di saham, tapi saya tidak menyerah. Saya memang belum untung di saham, tetapi saya tidak menyerah. Dan tujuan saya membuat channel saya memang untuk belajar bagi saya, tapi juga kadang saya masih tergoda. Yang namanya juga manusia, siapa yang gak tergoda sama uang? Dan ini kan halal, bukan suap, bukan korupsi. Gitu kan. Nah, paling setergodanya saya tidak
akan, bismillah insya Allah saya tidak akan menyebarkan konten dari konten sensitif yang itu didapatkan, maksud saya konten non public, konten script atau ya pokoknya sesuatu yang itu dirahasiakan saya tidak sebarkan di konten saya, tidak. Contohnya apa? Contohnya saya juga ikut kursus saham yang lain, saya tidak sebarkan rumus DSI-nya, saya nggak sebarkan. Kemudian ya saya nggak sebarkan. Privasi terkait guru saya juga saya tidak sebarkan, terutama guru saya yang tadi saya bicarakan itu saya izin sama beliau untuk ya termasuk ini channel saya, ya saya sudah izin sama beliau. Bahkan kemarin saya sempat memotong Zoom saya dengan beliau, memotong kelasnya beliau, saya publish ke channel, kemudian saya take down lagi. Kenapa? Karena ya sebagai pertimbangan saya, biar tidak crowded teman-teman menyimaknya, biar fokus menyimak apa yang saya sampaikan aja. Begitu. Kemudian sedikit cerita nih. Sekarang kita ke ekuator. Beruntunglah bagi teman-teman yang menyimak sampai detik ini. Ini alhamdulillah penyampaian terbesar saya saat ini. Ini mungkin pertama kali, saya baru pertama kali merasakan cuan 48%, alhamdulillah. Dan insya Allah saya sudah mulai memahami alurnya. Ini slice saya beli di 354, di harga 354 saya beli, dan terakhir kemarin harga 525. Dan mari kita ke trading view. Ini slice. Nah ini salah satu alasan kenapa saya lebih suka screening saham yang golden cross, MA-nya golden cross. Karena ya ini kayak slice ini, dia sebelumnya downtrend parah, teman-teman lihat ya, ini downtrend parah, begitu downtrend dia ada jenuh jual, stokastiknya jenuh jual, kemudian dia ada ini kan chart pattern ini. Chart pattern apa namanya? Bullish engulfing atau apa ini? Lupa saya juga. Ya pokoknya ini chart pattern ya. Ini chart pattern ini dua ini. Nah, kemarin saat itu saya nemukannya pas di sini, di hari ini. Saya beli pas breakout sini kayaknya. Di sini ya? 5 mana? Saya beli di harga 354. Iya, di sini 354. Sini kan, nah di sini 354 saya beli, di sini saya beli tuh. Nah, jadi ini dia sebelumnya downtrend parah, ketika di ujungnya ada konfirmasi sebuah candle hijau, badan candle hijau menutupi candle merah sebelumnya, dan disertai volume yang cukup. Ini chart pattern dikonfirmasi dengan volume yang cukup. Stokastiknya naik, ini kan di hari ini naik stokastiknya, di hari saat itu kan naik, ketika tuh naik, dan ditambah lagi saya entry-nya 354. Nah, ditambah lagi saya entry-nya saat itu saya entry di 354 karena saya lihat kenaikannya baru sedikit dan tanpa volume saat itu. Karena slice ini setelah 2 hari 3 hari saya perhatikan, dia di awal market dia selalu turun dulu, turunnya tanpa volume. Saya ngelihat itu turunnya tanpa volume. Nah, kemudian sambar aja. Kemarin saat itu pas 2 hari yang lalu saya cuek aja karena saya juga sambil ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah yang lain, dan ngurus pekerjaan saya yang lain. Nah, jadi nggak saya lihat, dan saya bahkan tidak sempat buat scalping. Saya santai aja, saya santai karena saat
karena saya lihat di list ini pagi hari transaksinya belum banyak, baru sedikit gitu. Nah ternyata benar, siangnya sorenya pas sesi 2 dia naik ke atas, alhamdulillah. Nah ini kemudian saya belum keluar. Alasannya apa? Karena tadi pagi itu saya sebenarnya nunggu, saya siap-siap kalau ada jarum suntik ke atas, jarum suntik kebalik, atau body candle-nya besar, kemudian shadow-nya sumbu atasnya panjang, saya siap keluar. Tapi ternyata dia malah membentuk doji. Doji itu kan artinya tidak ada netral, artinya kan netral, tidak ada arti apapun, netral lah, doji itu netral. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu, boleh komentar. Gitu. Jadi karena hasilnya doji, ya udah belum saya jual gitu. Tapi tetap saya ukur resikonya, kalau misalkan dia turun dengan volume, saya jual. Ini juga stokastiknya udah mulai turun, mungkin dia akan sideways dulu. Kalau dugaan saya sih dia akan sideways, tapi nggak tahu lah nanti. Pokoknya kalau sudah membentuk jarum suntik ke atas, jarum suntik kebalik, atau body candle atasnya ada sumbu yang tinggi, itu artinya sudah mulai jualan, saya mau keluar gitu. Nah ini alhamdulillah pencapaian saya di saham yang ya mungkin pertama kali saya dapat cuan segini banyaknya, alhamdulillah. Nah, kemudian kalau teman-teman mau lihat, inilah dashboard saya, dashboard YouTube Studio channel saya. Dan buat saudara saya yang tadi berkomentar, mudah-mudahan sehat, karena kita sebangsa dan setanah air, saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan sehat. Kalau misalkan konten saya ini bermasalah, ya saya siap menanggungnya. Untuk Mas Andi Senjaya dan Mas Midatomi, jika keberatan boleh komunikasikan kepada saya, akan saya take down gitu. Dan ya yang menjadi masalah itu, nih saya juga sedikit sama saja maling terus jual demi viewer. Ya memang tujuan saya, ya memang selain saya untuk mendokumentasikan ilmu yang saya dapatkan, juga saya juga pengen dong dapat duit dari AdSense. Masa nggak mau dapat duit? Teman-teman kalau teman-teman nggak mau dapat duit, ya gimana? Kita masih di dunia, kita masih juga butuh duit kan? Toh ini juga halal. Tuh. Ya kan, kalau memang ini plagiat, ini maling konten, ya silahkan. Gimana menurut teman-teman, apakah saya termasuk yang plagiat? Silahkan tulis komentar di bawah ya. Tuh. Nah, ya kalau misalkan Mas Jordi Alfaira ini, Mas atau Mbak ini mampu membuat seperti ini, ya silahkan dibuat. Anda akan merasakan bagaimana rasanya berhasil mendapatkan monetisasi dengan singkat. Ini channel saya ini alhamdulillah 1 bulan saya dimonetisasi. Saya mulai Februari 2021. Kemudian saya coba perlihatkan kepada teman-teman, saya diterima monetisasi itu 20 April. 20 April, video pertama saya 21 Februari, dan diterima monetisasi 21 April. Alhamdulillah, cukup singkat, 1 bulan. Dan saat itu saya fokus di kata kunci turunan Pak Fir Abdul Jamal dan Mas Bekti Sutikna, Pak Bekti Sutikna gitu. Jika Anda ingin membuat
seperti saya, konten seperti saya, silahkan Anda menjadi bagian dari kompetitor saya dan mari kita bertarung secara sportif di liga YouTube, di gelanggang YouTube. Mari kita bertarung sportif di gelanggang YouTube. Silahkan kalau Anda ingin membuat konten seperti saya, silahkan Anda pelajari cara saya mencari kata kunci, cara saya mentargetkan kata kunci, dan cara saya membuat title, deskripsi, tag, dan cara saya membuat channel. Silahkan boleh menjadi kompetitor saya. Ternyata ini masih Mozilla Firefox ya. Saya kira sudah kamera. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, dan kalau teman-teman ingin memberi masukan kepada saya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf terkhusus kepada semua kompetitor saya, Mas Midatomi, Mas Andi Senjaya. Kalau Mas Andi Senjaya dan Mas Midatomi tidak berkenan terhadap apa ya, kalau Anda merasa saya plagiat, yang nanti akan saya take down. Silakan komunikasi ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan dan salam sehat selalu.